Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di video pembelajaran ini kita sudah sampai di pembahasan lanjutan daripada 14 macam sholat sunnah yang seperti materi yang lalu, di video yang lalu sudah saya singgung. Nah, kita lanjutkan pembahasannya. Baik, nah di pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang beberapa sholat sunnah ya. Pengertian sunnah juga sudah, apa itu pengertian sunnah menurut ahli hadis, apa itu pengertian sunnah menurut ahli fikih juga sudah. Kemudian tentang sholat sunnah rawatib ya, yakni sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib atau biasa kita sebut dengan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah, itu juga sudah. Kemudian ada sholat sunnah, apalagi dilihat catatannya ini, ada sholat sunnah tahiyatul masjid ya, ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian ada sholat sunnah tahajud. Nah, ini ada 3 sholat sunnah yang sudah dibahas ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sholat sunnah yang nomor 4. Nah, di sini ada sholat sunnah duha. Perlu kalian ketahui bahwa sholat sunnah ya, sekali lagi saya sampaikan, dilakukan di luar sholat wajib. Artinya sholat sunnah ini dilakukan sebagai ibadah tambahan sesuai dengan namanya sendiri, yakni sunnah. Kalau kita melakukannya maka kita akan mendapat tambahan pahala untuk kita. Dan perlu diingat juga seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa kita dalam melaksanakan sholat wajib seringkali melakukan tidak fokus atau ghaflah dalam bahasa Arabnya, lupa bahwa kita sedang menghadap Allah. Maka untuk menambal itu, untuk menyempurnakan itu, kita melaksanakan sholat sunnah. Nah, di sini ada sholat sunnah duha, sama seperti nama yang diberikan untuk sholat ini. Sholat duha ini dilaksanakan pada waktu duha. Dilaksanakan pada waktu duha itu jam berapa? Ketika matahari tingginya sudah kira-kira 1 tombak, sampai matahari tepat di atas kepala. Di video yang lalu sudah saya sampaikan ya, sudah saya singgung bahwa setelah sholat subuh tidak boleh sholat sunnah selain tahiyatul masjid atau dan juga sholat jenazah. Tapi sholat jenazah kan hukumnya wajib. Setelah sholat subuh tidak boleh sholat sunnah. Boleh sholat sunnah, yakni sholat tahiyatul masjid. Selain sholat tahiyatul masjid tidak boleh sholat sunnah. Boleh kita sholat sunnah ketika matahari tingginya sudah 1 tombak, yakni sholat sunnah duha. Nah, waktu sholat duha dimulai kira-kira kalau jam Indonesia, di kita mungkin kira-kira jam 6 atau setengah 7, sekitar itu. Jadi kalau kalian sebelum berangkat sekolah dari rumah sudah siap-siap, jam 6 sudah mandi, sudah pakai seragam. Nah, sholat sunnah duha dulu, silahkan pakai mukena sebentar, sholat sunnah duha. Berapa rakaat? Jumlahnya 2 rakaat. Usolli sunnata duha rakaataini lillahi ta'ala. Ini. Nah, saya perbesar sedikit. Nah, sambil dilihat catatannya ya. Oke, di materi tambahan yang saya share linknya di video sebelumnya sudah saya share. Nah, ini adalah niat untuk sholat duha ketika kalian melaksanakannya sendirian. Kalau kalian sholat duhanya berjamaah,
maka niat sholat duhanya ditambah kalau jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala, kalau jadi imam juga imaman lillahi ta'ala, kalau sendiri juga boleh. Nah, jumlah rokaatnya berapa Pak? Jumlah rokaatnya 2 rokaat minimal. Ini minimal ada 2 rokaat dan maksimal ada 12 rokaat. 2 rokaat saja boleh, 4 boleh, 6, 8, kemudian 10, maksimal 12 rokaat itu sholat duha. Ini seperti tertulis di sini, waktunya saat matahari naik sepenggalah. Sepenggalah itu 1 tombak hingga menjelang waktu duhur. Kalau jam ya tadi kira-kira jam 6 ya, jam 6:04 sekitar itu, sampai nanti kira-kira jam 11 siang menjelang waktu duhur. Itu waktu duha sudah habis, jam 11. Nah, di sela-sela itu kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat duha. Nah, di sini ada doanya. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka, dan seterusnya. Ini adalah doa khusus sholat duha. Jadi kalau bisa ketika kita melaksanakan sholat duha, kita setelah sholat duha membaca doa ini sampai terakhir. Bisa kalian baca sendiri ya di buku panduan atau di catatan yang saya share. Nah, ini dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap pagi ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Maksudnya begini, ketika kita ada di pagi hari, maka kita ini sebenarnya diberi perintah oleh Rasulullah untuk bersedekah. Caranya dengan amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu apa? Memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Itu bisa dilakukan kalau misalnya kita punya kekuasaan, kita jadi pemerintah, kita jadi pemimpin, itu bisa kita lakukan. Kalau tidak, maka semua itu bisa diganti dengan sholat sunnah duha 2 rakaat. Cuma sebentar kok sholat duha itu, 5 menit itu sudah cukup. Sholat duha 2 rakaat plus doanya, itu sudah cukup 5 menit untuk kita melaksanakan sholat duha. Nah, di sini ada manfaat atau fadilah. Nah, ini saya tuliskan juga. Yang pertama adalah fadilahnya atau keutamaan atau manfaatnya kita melaksanakan sholat duha. Pahala yang diberikan Allah berupa istana di surga. Kita dibangunkan istana di surga, diampuni dosa kita, digolongkan kepada orang-orang yang ahli zikir, dan yang terakhir dipermudah jalannya rizki. Jadi kita melaksanakan sholat duha misalnya sebelum berangkat sekolah, ataupun ketika pas di sekolah, pas jamnya istirahat, mungkin kita sholat duha. Tujuannya apa? 1, kita mencari ridho Allah. Yang kedua, manfaatnya akan kita peroleh sendiri. Yang pertama ini manfaatnya dibangunkan istana di surga, diampuni dosanya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Dan yang terakhir adalah rizki kita ataupun rizki orang tua kita, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah beberapa manfaat atau fadilah, keutamaan dari sholat sunnah duha. Nah, kemudian ada sholat sunnah istikharah. Nah, ini yang nomor 5 ini. Apa itu sholat sunnah istikharah? Sholat sunnah istikharah adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan yang terbaik dari beberapa pilihan yang kita hadapi. Maksudnya begini, misalnya kalian dihadapkan dalam beberapa pilihan, lulus dari SMP mau ke SMK, atau lulus dari SMK mau kuliah di beberapa pilihannya ada beberapa kampus. Nah, seperti itu.
bingung milih yang mana. Lulus SMP bingung mau kemana ya, nanti mau masuk SMA atau masuk SMK atau masuk ke madrasah aliyah atau mau ke pesantren atau apa, kan bingung, ada banyak pilihan. Maka kita disunahkan oleh Rasulullah SAW, kita diperintah untuk melaksanakan sholat sunnah istikharah. Kita diajari oleh Rasulullah agar apa? Dalam kita memilih, kita tidak lupa kepada Allah. Dalam kita memilih, kita tetap mengikut sertakan andilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta dipilihkan oleh Allah pilihan yang terbaik. Kalau pilihannya Allah pasti baik. Tidak mungkin pilihannya Allah tidak baik, karena dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila, semua yang menjadi ciptaan Allah, yang menjadi pilihannya Allah, tidak mungkin ada salahnya, tidak mungkin ada cacatnya. Pilihan Allah pasti terbaik. Nah, kita kan nggak tahu mana yang terbaik untuk diri kita ke depannya, sekolah yang mana, kampus yang mana, kalau mau kerja ya tempat kerja yang mana, kalau mau beli sesuatu ya barang yang mana. Maka kita minta dipilihkan oleh Allah. Nah, ini ada waktunya ya. Ini waktunya boleh siang atau boleh malam, kecuali di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, termasuk tadi ketika setelah sholat subuh sampai matahari tingginya 1 tombak atau sepenggalah, itu nggak boleh ya. Yang boleh di waktu itu hanya sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat wajib ya, sholat jenazah. Kemudian jumlah rakaatnya ada 2 rakaat. Nah, ini ada 2 rakaat saja, nggak usah banyak-banyak ya. Mau dilakukan pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam juga boleh. Malam lebih bagus insya Allah. Jadi setelah sholat isya atau menjelang sholat subuh ya, setelah kalian melaksanakan tahajud, nah itu sholat sunnah istikharah juga bagus. Niatnya bagaimana? Nah, ini usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Nah, sholat sunnah istikharah ini dilakukan munfarid atau sendiri. Jadi sendiri saja, karena yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah berupa pilihan adalah kalian sendiri. Pilihan untuk diri kalian. Kalau saya dan kalian memilih 2 pilihan atau 3 pilihan misalnya, A, B, C, sekolah A, B, C. Mungkin sekolah A bagus untuk kalian, tapi tidak bagus untuk saya. Sekolah B bagus untuk kalian, sekolah C mungkin tidak bagus untuk saya, dan seterusnya. Jadi masing-masing akan dipilihkan oleh Allah mana yang sesuai dengan dirinya. Pilihan yang terbaik dari Allah. Nah, ini niatnya usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian kalian takbir ya seperti sholat biasa itu, seperti sholat tahajud, seperti sholat duha dan sholat-sholat yang lain sama. Kalian sholat 2 rakaat. Kemudian setelah salam, nah ini setelah salam membaca tahmid, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian berdoa. Kalian membaca tahmid, tahu tahmid kan? Alhamdulillah, baca alhamdulillah, kemudian membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad setelah sholat. Atau kalau mau yang lebih panjang, sholawat Nabi yang seperti ada dalam sholat itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Baru berdoa. Boleh. Sholawatnya mau pakai yang mana boleh, terserah, bebas. Nah, kemudian setelah baca tahmid ya, alhamdulillah, kemudian sholawat Nabi, kalian berdoa. Nah, ini berdoa, ini doanya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika, dan seterusnya sampai akhir. Kalian baca pelan-pelan, kemudian dihayati
atau diresapi maknanya, artinya. Intinya kalian minta pilihan yang tepat, minta pilihan yang terbaik dari Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha tahu, maha mengerti segalanya. Karena Allah juga adalah zat yang maha menciptakan. Kita yang menciptakan Allah. Pilihan yang akan kita pilih yang menciptakan juga Allah. Sekeliling kita yang menciptakan juga Allah. Alam raya yang menciptakan juga Allah. Maka kita minta kepada Allah agar diberikan pilihan yang terbaik. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Yang nomor 6. Nah, ini ada sholat sunnah witir. Nah, ini agak beda dengan sholat sunnah yang lain ya. Apa bedanya? Nah, dilihat pengertiannya. Sholat sunnah witir adalah sholat sunnah yang dilakukan dengan jumlah rokaat yang ganjil. Sekali lagi, jumlah rokaatnya ganjil. Ganjil itu berapa? Ya mulai 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, itu adalah jumlah rokaat dalam sholat witir. 1 saja boleh, ya boleh. 3 boleh, 5, 7, maksimal 11 rokaat. Nah, waktunya kapan? Malam hari. Malam hari lebih utama dijadikan penutup semua rangkaian sholat malam. Jadi di paling akhir itu sholat witir. Nah, biasanya kita melakukan sholat witir ini ketika bulan puasa atau bulan Ramadan. Jadi yang pertama kita pas tarawih itu kita kan sudah isya, sudah masuk adzan isya, waktu isya. Nah, waktu isya kita sholat isya dulu, kemudian sholat tarawih, ada yang 20 rakaat, ada yang 8. Nah, setelah itu kita kan sholat lagi, jumlah rakaatnya 3. Nah, itu adalah sholat witir. Biasanya 3 rakaat, rata-rata di Indonesia 3 rakaat. Nah, itu adalah sholat witir. Dilaksanakannya sekaligus 3 rakaat sekaligus tanpa salam, salamnya hanya di rakaat terakhir, atau dilaksanakan dengan 2 rakaat dulu, kemudian salam, terus berdiri lagi 1 rakaat, kemudian salam. Seperti yang ada di masjid-masjid atau di musola-musola ketika setelah sholat tarawih. Nah, apakah kalau sudah sholat witir di awal malam, di tarawih itu, setelah tarawih itu, kemudian malamnya witir lagi karena di sini ada dijadikan penutup semua rangkaian sholat malam? Tidak. Dalam satu malam hanya ada 1 sholat witir, tidak boleh witir 2 kali. Kalau witir dilaksanakan 2 kali, maka jumlahnya jadi genap, tidak ganjil. Witir itu harus ganjil. Kalau misalnya awal setelah sholat tarawih kalian witir 3 rakaat. Kemudian nanti di akhir ya setelah sholat tahajud malam jam 3 tahajud, kemudian kok witir lagi, nambah lagi witir 3 tambah 3 jadinya 6. Nggak jadi ganjil, nggak jadi witir, jadinya genap. Atau kalau kalian sholat sendirian, ya sholat sendirian, witir tidak harus 3, 1 boleh. Jadi sholat witir, sholat 1 rakaat, tidak harus 3. 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 9 boleh, maksimal 11. Itu jumlah rakaat dalam sholat witir. Namanya saja witir. Witir itu artinya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu jumlah rakaat dalam sholat witir ya. Niatnya bagaimana? Nah, ini. Usolli sunatan minal witri mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, tadi saya bilang kalau kalian melaksanakan sholat witir lebih dari 1 rakaat, 3,
7, 9, 11 caranya boleh sekaligus atau boleh dicicil. Dicicilnya bagaimana? 2 kali salam, kemudian sholat lagi. Nah, kita ambil contoh misalnya begini, seperti yang biasanya pas taraweh, biasanya setelah taraweh maksud saya. Sholat witir 2 rakaat dulu. Niatnya ini, usolli sunatan minal witri rok'ataini. Makmuman lillahi ta'ala kalau jadi makmum. Kalau sendiri ya nggak usah pakai makmuman. Nah, kemudian lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu kan 2 dulu. Setelah 2 rakaat, kalian kan salam. Nah, habis 2 rakaat salam, biar witir, biar ganjil, nambah 1 lagi, biar jadi 3. Maka niat yang selanjutnya adalah ya ini. Usolli sunnatal witri. Oh, ini salah ini, sorry. Usolli sunnatal witri rok'atan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan doanya. Kalau misalnya sholatnya langsung 3 rakaat ya langsung aja. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin, kayak sholat maghrib itu. Salasa rakaatin mustaqbilal kiblati sunnatan lillahi ta'ala. Kok sunatan? Sorry, adaan lillahi ta'ala. Oke, ini doanya. Doa yang cukup panjang. Silakan dibaca sendiri ya. Saya yakin kalian sudah bisa. Kemudian ada sholat sunnah tasbih. Wah, ini penjelasannya panjang ini. Sholat sunnah tasbih. Apa itu sholat sunnah tasbih? Namanya saja sholat sunnah tasbih, maka berarti di dalamnya kita memperbanyak bacaan tasbih. Bacaan tasbih itu apa, Pak? Bacaan tasbih subhanallah. Akan tetapi kalau dalam sholat ini, dalam sholat tasbih ini, bacaan tasbih yang dimaksud adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini lengkap ini. Oke, kita bahas pelan-pelan. Nah, sholat tasbih adalah sholat yang dilakukan dengan membaca tasbih di setiap rukunnya, yang jika dijumlah sebanyak 300 tasbih. Jumlahnya ada 300 tasbih dalam sholat tasbih itu. Kok banyak, Pak? Dicicil. Cara mencicilnya bagaimana? Nah, nanti ada tata caranya. Waktunya saat matahari naik sepenggala 1 tombak hingga menjelang zuhur. Nah, ini sholat tasbih bisa dilakukan siang atau malam. Nah, ini bisa ditambahi ya. Saya tambahkan bisa dilakukan malam hari. Oke, malam juga boleh kalian sholat tasbih. Setelah sholat isya tentunya ya. Nah, tata caranya, jika dilakukan siang, jumlah rakaatnya 4 ya. Jangan lupa jumlah rakaat sholat tasbih itu 4. Jika dilakukan siang, kita bahas yang siang dulu. Nah, jika dilakukan siang hari, dilakukan 4 rakaat sekali salam, seperti sholat duhur. Ingat, seperti sholat duhur, berarti ada tahiyat awal. Nah, yang pertama adalah niat. Nah, niatnya bagaimana? Ini, usolli sunnatat tasbihi arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Kalau sendiri, kalau jadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Oke, niat ya, yang pertama. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Terus baca doa iftitah.
kabiro walhamdulillahi katsiro dan seterusnya. Kemudian baca surat Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah. Jadi niat, kemudian takbiratul ihram, terus baca doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, terus baca surat pendek. Terserah, bebas mau surat apa. Kemudian baca tasbih 15 kali. 15 kali. Ini cara menjejelnya. Jadi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 15 kali. Kemudian baru ruku'. Allahu akbar. Nah, ruku'. Setelah ruku', Allahu akbar. Baca bacaan rukuk dulu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Baca itu 3. Nah, kemudian baca tasbihnya tadi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu 10 kali pokoknya. Nah, kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ini Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, kemudian baca tasbih 10 kali. Begitu terus. Nah, sampai dapat sujud yang kedua di rakaat pertama. Sujud yang kedua di rakaat pertama. Bangun dari sujud, kan bangun seperti sholat zuhur. Nah, ini rakaat kedua, masuk rakaat kedua, diulangi lagi, mulai baca Fatihah, baca surat pendek, kemudian baca tasbih 15 kali. Kemudian ruku, baca bacaan ruku, kemudian tasbih 15 kali. Terus seperti itu. Oke. Dilakukan sampai 4 rakaat ya, jangan lupa 4 rakaat. Nah, kemudian jika dilakukan malam hari, nih, yang pertama, nah ini ada niat, tadi niatnya ya sudah. Kemudian takbiratul ihram, terus Al-Fatihah, surat pendek, tasbih 15 kali, ya tadi sama. Kemudian ruku, bacaan ruku, tasbihnya 10 kali. Kemudian i'tidal, kemudian tasbih, sujud pertama, bacaan sujud, kemudian tasbih. Terus, nah, sebelum salam membaca tasbih 10 kali. Total bacaan tasbih dari semuanya adalah 350 tasbih. Dihitung sendiri ya. Nah, kemudian ini doanya. Nah, ini doanya bisa dibaca sendiri. Ini ada dalilnya juga, lumayan panjang. Oke, itu adalah sholat sunnah tasbih. Apa fadilahnya atau apa keutamaan dari sholat sunnah tasbih adalah diampuni semua dosanya. Kita minta maaf, minta ampunan, minta maghfirah dari Allah. Karena kita meyakini bahwa dosa kita ini enggak sedikit, ya kan? Dosa kita ini tidak sedikit. Maka Allah adalah Zat yang Maha Pengampun, kita minta ampunannya. Oke, semoga kita bisa melaksanakan sholat sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai di bagian kedua daripada penjelasan 14 macam sholat sunnah. Tadi ada sholat duha, ada sholat witir, ada sholat tasbih juga ya. Nah, kita lanjutkan pembahasannya insya Allah di video selanjutnya. Semoga di video pembelajaran ini melalui media online ya, Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan dari ilmu yang kita dapat. Amin. Kemudian orang tua kita diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, diberikan rizki yang halal dan barokah. Begitu juga dengan bapak ibu guru kita yang masih hidup, semoga semuanya diberikan keberkahan rizki oleh Allah, umur yang panjang dan berkah. Kemudian yang sudah wafat semoga diampuni semua khilafnya,
diterima semua amal baiknya. Amin ya robbal alamin. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.